Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sela. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Kita buka dulu aplikasi CapCut-nya. Kemudian kita buat proyek baru. Kalian bisa tambahkan dulu fotonya di sini. Sebanyak 2 foto aja dulu ya. Kemudian kita tambahkan musiknya, tambah aja dari ekstrak dari mentahannya. Kemudian kita hapus watermarknya. Nah, mungkin bagi kalian ada yang tidak paham dengan cara mengatur beat dengan mentahan yang saya bagikan. Di sini saya jelaskan sedikit ya. Kemudian kita pilih GBG potongan. Kemudian kita geser seperti ini. Ini kan ada titik kuningnya. Cara mengaturnya, kalian klik aja ini dengan melihat titik bit di atas ini. Nah, seperti itu caranya. Abaikan suara ayamnya ya. Nah, paskan aja garis putih yang ini sama titik bit yang di atas. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kalian klik tambah irama, geser lagi, paskan lagi seperti ini, klik tambah irama. Nah, seperti ini. Oke, di sini salah skip, pilih di bagian GBG potongan, kemudian pilih atur beatnya. Nah, selanjutnya kalian geser foto pertama ini sampai ke titik bit atau garis kuning, yang titik-titik kuning ini sampai ke yang ke-13. Kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kita geser ke bagian awal lagi, pilih di bagian overlay, tambahkan tambahkan foto yang berbeda di sini. Paskan aja dengan formatnya, kemudian tarik fotonya sampai ke durasinya itu sama dengan foto yang pertama ini. Oke. Kemudian kita bisa pilih keyframe di awalnya ini, kemudian kita geser ke bagian tengahnya ini, ke titik keyframe pertama ini, kemudian kita bisa pilih tutupi di bawahnya ya, pilih persegi panjang, kemudian atur panahnya ini dan perkecil seperti ini kira-kira. Jadi kira-kira aja kalian ingin perkecil seperti apa. Kemudian kita bisa pilih di tengah-tengah titik bit ini dan titik bit ini, di tengah-tengahnya kita kasih keyframe. Kemudian ke titik bit berikutnya dan kita pilih mana tutupi, kemudian kita bisa turunkan ke bawah fotonya seperti ini. Jika sudah, kita klik checklist, kemudian kita pilih keyframe di tengah-tengah titik bitnya ini, kemudian di sini kita pilih menu tutupi lagi, geser ke atas fotonya, kemudian checklist, dan di sini kita pilih kembali di tengah-tengahnya ini, kemudian kita ke titik bit berikutnya, kita pilih mana tutupi lagi, geser ke bawah.
Nah, di tengahnya ini kita kasih keyframe, kemudian kita geser, ini tutupin dulu ya, geser ke bagian tengah, kemudian checklist, dan di akhirnya ini kita kasih keyframe lagi, pilih menu tutupi, kemudian kita zoom foto mengikuti formatnya. Oke, berikutnya kita ke foto kedua. Ini sebelumnya kita tambahkan dulu satu foto lagi. Nah, jika sudah, kita geser fotonya itu durasinya sampai ke titik bit ke-6. Jadi 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini foto kedua juga oke. Jika sudah, kita bisa zoom sedikit fotonya, kemudian kita bisa kasih keyframe di awalan, kemudian ke titik kuning atau bit yang berikutnya kita kasih keyframe juga sampai ke semua titik bit. Nah, jika sudah, kita bisa geser ke foto bagian pertama. Nah, di tengah-tengah keyframe-nya ini kan ada keyframe 1 dan kedua ini. Terbalik, ini 1 dan ini 2. Kita paskan di tengah-tengahnya ini. Seperti ini, kemudian geser fotonya ke atas. Kemudian ke kiri. Kasih keyframe di dekat keyframe pertama, kira-kira segini aja. Kemudian geser lagi ke keyframe tengah, kita geser ke kanan, tambahkan keyframe di sini, kemudian geser ke keyframe tengah lagi, tambahkan geser fotonya ke kanan, dan ini kita kasih keyframe. Yang ini kita hapus dan kita tambahkan lagi, dan ini kita hapus. Nah, berikutnya ke keyframe berikutnya, di sini kita paskan di tengah-tengah antara keyframe ini dan keyframe ini. Kita bisa geser fotonya, kita tambahkan keyframe dulu, geser ke bawah, kemudian ke kiri, tambahkan keyframe di sini, dan ke keyframe tengah lagi, geser ke kanan fotonya, tambahkan keyframe di sini, dan geser ke keyframe tengah. Geser ke kanan fotonya, tambahkan keyframe di sini, dan yang tengahnya kita hapus. Kemudian kita tambahkan lagi, dan ini kita hapus. Entah untuk keyframe berikutnya juga kita lakukan hal yang sama. Jadi di sini saya ulangin lagi aja ya. Pertama itu paskan keyframe di tengah-tengahnya seperti ini, kemudian geser ke bawah, kemudian geser ke kiri, biarin aja ini hitamnya nanti hilang sendiri. Kemudian di dekat keyframe pertama kita kasih keyframe, dan ini geser lagi ke keyframe tengah, geser ke kanan dan kasih keyframe di sini, kemudian ke keyframe tengah, geser ke kanan dan kasih keyframe di sini, kemudian yang tengah kita hapus, tambahkan lagi, dan ini kita hapus. Oke, seterusnya juga begitu ya. Di sini saya percepat. Nah, di sini sudah selesai mengatur di bagian titiknya semua. Kemudian kita pilih ke foto kedua. Di sini ada dua metode, kalian bisa terapkan sendiri, pilih aja sendiri, tapi di sini saya pilih metode kedua. Pertama, kalian bisa pilih di bagian di sini, lihat ada jaraknya. Nah, ini di sini kalian bisa pilih di titik kuning kedua ini, kalian bisa pilih bagi di sini, tapi di sini saya tidak bagi. Kemudian pilih ke titik kuning yang ketiga, di sini juga kalian bagi. Ini contoh ya, saya pilih aja dulu, kemudian nanti saya batalkan. Nah, sini contohnya seperti ini. Nah, ini kan sudah dibagi. Kemudian ke titik ini juga kita potong lagi atau bagi lagi. Di ini juga, jadi ada 3 foto nanti. Ini satu, dan di sini satu.
Nah, di sini ada 4 ya. Satu di sini, ini satu. Nah, di sini jadi berubah jadi 4 foto. Ini contoh, di sini kita potong aja ya, nanti saya batalkan. Oke. Nah, di sini ada 4 foto, berarti 1 2 3 4 5. Nah, dari 4 yang kita potong tadi, di sini di foto kedua yang kita potong tadi, kalian bisa pilih metode pertama ini, pilih edit, kemudian pilih cermin. Nah, dia akan putar seperti ini. Dan selang satu foto di sini juga kita pilih cermin lagi, dan ini kita tidak atur. Nah, kemudian di sini kita pilih metode kedua. Di sini saya batalkan semua yang sudah saya atur tadi. Metode kedua adalah kita pilih di bagian titik. Masih sama aja, tapi di sini untuk konten kreator CapCut itu tidak mengaruh jika kalian mengatur di bagian cermin ya, karena template yang kalian buat tidak akan bisa digunakan oleh pengguna template kalian. Jadi di sini saya pilih di bagian efek, kemudian kita pilih di bagian dasar, kemudian kita pilih di bagian cermin. Nah, di bagian dasar ini ada efek cermin. Nah, ini sama aja seperti yang kita lakukan di bagian edit tadi. Tapi di sini kita hanya menggunakan efek, dan ini bisa digunakan oleh pengguna template kalian. Nah, di sini kita pilih di bagian ini, kemudian kita salin. Kalian hitung-hitung aja. Di sini tadi ya kita potong, di sini juga kita potong, di sini selang satu keyframe seperti ini. Nah, ini metodenya sama aja seperti tadi. Jadi kita tidak usah potong, tapi dia ada efek cerminnya. Nah, saya pilih yang metode kedua ini karena saya ingin membuat nih template, jadi kalian bisa menggunakan template-nya nanti seperti itu. Nah, ini udah selesai. Kita lanjut kita ke selanjutnya. Oke, kita tambahkan lagi 2 foto di sini. Nah, jika sudah, kita bisa pilih zoom aja fotonya dulu. Kemudian kita kasih keyframe di awalan, dan di sini juga kita kasih keyframe di titik kuning yang kedua. Selanjutnya ke titik kuning yang ketiga, di sini kita bisa pilih keyframe, kemudian kita bisa atur putar fotonya hingga 5 derajat, kemudian kalian zoom seperti ini. Kemudian ke titik kuning yang berikutnya kita lakukan hal yang sama, tapi miringnya kebalikan dari yang tadi ya. Jadi miringkan aja di sini. Titik kuning berikutnya juga, jadi lakukan aja ke setiap titik kuning ini. Dan titik yang keyframe terakhir kita kembalikan foto ke semula. Sini foto ketiga ini kalian atur sampai ke titik bit kuning, dan foto yang keempat kita atur sampai ke akhir lagunya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita zoom dulu foto keempatnya. Ini kita lakukan hal yang sama seperti foto ini tadi. Pertama kita kasih keyframe di awalan. Jangan lupa untuk hapus foto, jangan lupa untuk zoom fotonya, kok dihapus sih. Oke, keyframe kedua kita kasih keyframe, dan keyframe yang ketiga, maksudnya titik bit, kemudian kita miringkan fotonya, bisa ke kiri atau ke kanan. Nah, di akhirannya kita kembalikan ke semula. Nah, kita pilih foto keempat, kemudian kita zoom dulu. Nah, seperti ini tadi, seperti awalan yang ini sama aja kita aturnya. Nah, di sini di tengah-tengahnya kita kasih keyframe, geser ke atas lalu ke kiri, tambahkan keyframe di dekat keyframe awalan, kemudian kita geser ke tengah keyframe tengah, geser ke kanan untuk fotonya, kemudian kita kasih keyframe di sini, kasih keyframe kita ke keyframe tengah, kemudian geser ke kanan fotonya, dan di sini kita kasih keyframe, kemudian yang tengah kita hapus, kemudian kita tambahkan lagi, dan yang ini kita hapus. Nah, untuk keyframe kedua sama seperti tadi, ini ke bawah, geser ke bawah, kemudian ke kiri, kasih keyframe di sini, kemudian kita ke titik
tengah, geser ke kanan fotonya dan kasih titik keyframe di sini, dan ke titik tengah geser ke kanan dan kasih keyframe di sini yang tengah. Kita hapus dan tambahkan lagi. Dan ini kita hapus. Oke, seterusnya juga seperti itu. Untuk awalannya geser ke atas, kemudian yang selanjutnya geser ke bawah semua. Nah, ini selang satu atau dibiarin aja seperti ini. Hitung aja di sini titik keyframe-nya 1 2. Nah, di bagian kedua titik keyframe-nya atau titik bit yang kedua, kalian kasih efek cermin atau bisa kalian potong, kemudian kalian pilih di bagian edit ini. Kemudian kalian pilih mode cermin. Di sini saya menggunakan efek, tidak pilih dengan mode cermin. Oke, berikutnya kita pilih di bagian foto. Nah, di sini titik keyframe ini ataupun titik awalan ini, kemudian kita pilih overlay, pilih tambahkan overlay, kita pilih efek glow skin seperti ini, kemudian kita tambah aja. Kalian bisa cek di bagian deskripsi, ada saya tambahkan. Kemudian paskan aja dengan formatnya, kemudian kita potong sampai ke titik kuning yang kedua, kemudian sisanya kita hapus. Pilih gabungkan, pilih yang pencerah. Nah, seperti ini. Kemudian salin aja efek glow skinnya ke setiap foto awalan aja. Di bagian awal foto, kemudian kita ke video stock, kemudian pilih yang putih, pilih yang tambah, atur aja sesuai dengan formatnya. .3s atau 0,2s, terserah kalian ya. Kemudian pilih animasi, pilih yang keluar, pilih yang pudar keluar. Salin aja ke setiap titik keyframe-nya, titik bitnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik kembali dan ini sudah selesai. Kemudian kalian bisa pilih ikon panah di atas, tingkatkan bingkai, kemudian ekspor. Nah, sudah selesai. Jika kalian suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial setelah berikutnya. Assalamualaikum.